Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren di sini. Kita sekarang masuk di pembelajaran yang keempat ya. Kita masuk sama-sama pelajaran keempat ini di halaman 63. Kita baca, ayo belajar pelajaran PKN. Dengarkan Miss bacakan. Kita dapat berolahraga karena memiliki energi. Energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Tahukah kamu bahwa makanan yang tersedia di meja makan rumahmu merupakan hasil kerja keras banyak orang? Misalnya, nasi yang kamu makan. Nasi berasal dari beras berasal dari tanaman padi. Tanaman padi ditanam oleh petani. Para petani kemudian memanennya dan mengolahnya menjadi beras. Kemudian, sopir mengangkut beras dari desa ke pasar. Oleh pedagang, beras itu dijual. Sesampainya di rumah, beras dimasak oleh ibu hingga menjadi nasi. Nasi inilah yang siap kamu makan. Nah, lihat di sini skemanya ya. Di sini gambarnya petani sedang menanam padi di sawah, kemudian dia mulai memanen ya. Setelah panen, kemudian dimasukkanlah beras tersebut ke dalam karung, lalu dibawa oleh mobil, drivernya dibawa ke pasar ya. Sampai di pasar didistribusikan ya, di pasar-pasar, lalu dijuallah oleh pedagang-pedagang. Lalu ibu membeli ya, ibu membeli beras, kemudian ibu pulang, ibu memasaknya. Nah, ibu memasaknya, kemudian inilah jadi makanan yang dimakan. Kemudian perhatikan, itu adalah tahapan-tahapan penanaman padi hingga disaji di atas meja sebagai nasi untuk dimakan. Ya, semua kegiatan petani itu membutuhkan energi. Karena itu kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Menghargai jasa petani dapat dimulai dengan makan secukupnya. Maksudnya jangan makan yang mengambil berlebihan tetapi akhirnya tidak habis lalu kalian buang. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi makanlah secukupnya ya. Lalu jangan menyisakan nasi yang akan terbuang percuma. Nah, yang tadi Miss bilang, selain petani, masih ada lagi orang-orang yang berjasa bagi kita. Sebut saja mereka yang membuat pakaian. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Nah, ini yang pertama, petani sedang menanam tanaman kapas ya. Kemudian mulai dipanen kapasnya. Setelah pohonnya sudah besar, kemudian dipanen kapasnya. Setelah dipanen ya, ini kemudian dipintal ya, dipintal menjadi benang ya, dipintal menjadi benang, kemudian dibawa ke sini ke pabrik, lalu ditenun ya, ditenun. Nah, setelah ditenun baru belilah para penjahit menjahit kain atau penjahit ya, pokoknya penjahit menjahit pakaian menjadi sebuah pakaian. Kemudian pakaian itu bisa dijual di toko-toko. Nah, sehingga akhirnya bisa dibeli oleh kita semua untuk kita pakai ya. Itu adalah tahapan-tahapan penanaman kapas sehingga menjadi baju yang siap dipakai oleh kita semua. Kain yang dijahit menjadi pakaian berasal dari tanaman kapas. Petani kapas menanam, merawat, dan memanen kapas. Setelah dipanen, kapas dibawa ke pabrik pemintalan benang ya. Setelah itu benang ditenun menjadi bahan kain di pabrik ya. Dari pabrik pemintalan benang, bahan kain diolah menjadi kain di pabrik tekstil. Setelah menjadi kain dijahit oleh penjahit ya. Kain dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Setelah itu pakaian dijual di toko-toko dan siap untuk kita beli. Coba bayangkan berapa banyak orang yang terlibat untuk menghasilkan pakaian yang kamu pakai. Kita harus menghargai jasa orang-orang yang telah menyediakan pakaian bagi kita. Salah satu caranya yaitu dengan merawat pakaian.
misalnya dengan mencuci hingga bersih dan menyetrikanya. Ternyata begitu banyak orang yang telah berjasa kepada kita, begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa pada kita. Ya, kita masih tetap di pelajaran PKN ini ya. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Perhatikan, beri tanda centang untuk sikap menghormati jasa orang lain ya. Yang pertama, lihat, ikut menjaga kebersihan meskipun ada petugas kebersihan sedang bekerja. Benar kalian centang. Menulis pesan di dinding halte bus, benar nggak? Salah, karena membuat terlihat jadi tidak indah ya kan, jadi kelihatan kotor. Nah, kemudian bertegur sapa dengan petugas keamanan di perumahan, benar. Tidak menghabiskan makanan yang dibeli di restoran, itu salah, berarti kita tidak menghargai ya. Kemudian mematuhi aturan berlalu lintas walaupun tidak ada polisi, itu benar, kalian centang. Kemudian baliknya ke halaman 66. Kalian perhatikan di sini ya, bahasa Indonesia. Penjahit merupakan orang yang berjasa menghasilkan baju yang kita pakai. Tanpa mereka tidak akan ada beraneka pakaian yang dapat kita kenakan. Untuk menghasilkan selembar pakaian, penjahit melakukan beberapa pekerjaan. Pekerjaan itu adalah memotong bahan kain sesuai pola, menjahit kain dengan mesin jahit, ya, dengan mesin jahit listrik, serta menyetrika pakaian agar rapi. Nah, coba sebutkan perubahan energi apa saja yang dimanfaatkan penjahit untuk bekerja. Yang pertama, kalian lihat di sini ya, menjahit pakaian dengan mesin jahit, berarti energi listrik berubah menjadi energi gerak supaya akhirnya bisa bergerak kan mesin jahitnya, supaya bisa menghasilkan sebuah pakaian. Kemudian menyetrika agar pakaian itu rapi, berarti menggunakan energi listrik menjadi panas, karena setrika itu setelah panas untuk ya bisa disetrika supaya bajunya bisa licin ya, bisa bagus lagi, nggak kusut maksudnya. Oke, kita masuk di ayo berlatih. Kita sama-sama kerjakan ayo berlatih. Lihat. Di sini jelaskan perubahan energi yang terjadi pada kegiatan berikut. Yang pertama, lihat di sini ada seorang supir membawa beras ya, membawa beberapa karung beras menggunakan kendaraan. Nah, ini perubahan energi apa menjadi apa? Kalian tahu? Ya, perubahan energi kimia menjadi gerak ya. Lalu yang kedua, yang ini perubahan energi dari apa? Yang dia berubah menjadi dari energi gerak ya. Turbin ini dari bergerak akhirnya menghasilkan listrik. Digerakkan oleh apa? Bisa dari angin, bisa dari air. Kalian bisa lihat yang beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari ya tentang, kalian coba bisa buka di halaman 54, perubahan energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, di sini pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin, aliran air dan angin akan memutar turbin. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini karena adanya energi apa? Ini berarti energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang ini, ibu memasak ya. Ibu memasak menggunakan gas LPG. Nah, gas LPG ini adalah kimia ya. Kemudian berubah menjadi energi panas. Nah, yang terakhir
ya. Jadi yang tadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang terakhir di sini adalah seorang anak sedang menggunakan komputer atau TV ya. Komputer. Nah, di sini adalah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Miss harapkan kalian lebih lagi membaca supaya lebih paham ya. Oke anak-anak, untuk mata pembelajaran 4 ini tidak ada tugas ya, tidak ada PR. Jadi Miss harapkan kalian tetap semangat. Oke anak-anak, terima kasih semuanya atas sudah menyimak daripada video ini. Miss harapkan kalian jangan patah semangat, tapi tetap selalu rajin belajar. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Terima kasih papa mama yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye bye.